Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-257. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak keadaan menjadi hening. Aku berdiri kaku di samping permaisurinya yang termangu-mangu. Di belakang mereka, para pengawal tegak seperti tonggak. Namun dari wajah mereka memancar keheranan hati. Beberapa dari mereka saling berpandangan, tetapi tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Sedang para prajurit yang berdiri di alun-alun, di bawah tangga regol istana itu pun menjadi semakin heran pula. Mereka benar-benar merasa tersiksa dengan upacara yang aneh itu. Sementara itu matahari merayap semakin tinggi di kaki langit. Panasnya pun mulai terasa menyentuh kulit. Beberapa orang prajurit yang telah menahan kerinduan mereka terhadap sanak keluarga menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, tiba-tiba Ken Dedes tersadar dari keadaan itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah. Bukan karena terpanggang oleh panas matahari pagi, tetapi oleh hatinya sendiri yang membara karena perasaannya yang aneh. Dengan serta-merta, ia berpaling dan berkata kepada aku, "Tuanku, apalagi yang tuanku tunggu? Apabila upacara ini sudah selesai?" Aku Tunggul Ametung terkejut mendengar pertanyaan itu. Sambil mengerutkan keningnya, ia menjawab, "Aku menunggu kau, Ken Dedes." "Kenapa menunggu hamba? Kenapa?" Aku menjadi semakin bingung. Katanya, "Aku sudah memberitahukan kepadamu sejak tadi bahwa upacara sudah selesai, tetapi kau masih saja berdiri mematung, seolah-olah kau belum pernah menyaksikan pasukan yang berbaris dalam keadaan serupa itu. Mungkin pakaiannya yang kumal dan kotor itulah yang membuatmu heran, atau barangkali karena mereka baru saja datang dari Padang Karautan setelah mereka membantu Maesa Agni membuat bendungan." "Mungkin demikian, tuanku. Hamba terlampau mengagumi prajurit yang dengan senang hati membantu menyelesaikan bendungan di Karautan." "Baiklah, marilah kita kembali ke istana." Prajurit-prajurit itu pun segera ingin beristirahat. Ken Dedes tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa ia memutar tubuhnya dan melangkah menaiki jenjang tangga regol halaman depan istana, satu demi satu. Namun tampaknya terlampau tergesa-gesa. Tingkah laku permaisuri memang banyak menumbuhkan pertanyaan di dalam hati aku Tunggul Ametung. Sejak mereka berada di Padang Karautan beberapa saat yang lampau. Namun setiap kali aku selalu menganggapnya bahwa permaisurinya telah dilanda oleh perasaan takut yang sangat. Tetapi perasaan itu selalu ditahankan di dalam hati. Agaknya permaisurinya tidak mau mengatakan kepadanya dan mencoba mengatasinya sendiri. Akibatnya adalah sikap yang aneh-aneh dan kadang-kadang tidak dimengertinya. Baru pada saat-saat terakhir semuanya itu tidak tertahankan lagi. Dan baru di saat-saat terakhir, permaisurinya mengatakan hal itu kepadanya. Mudah-mudahan penyakit itu segera sembuh.
Berkata Akuwu itu di dalam hatinya. Ternyata bahwa akhir-akhir ini sikap permaisuri itu pun sudah berangsur baik. Kesan-kesan yang mencemaskan sudah tidak begitu tampak lagi. Hanya kadang-kadang saja kesan di wajahnya memancarkan teka-teki yang terlampau sulit untuk ditebak. Sepeninggal Akuwu dan permaisurinya, maka segera Ken Arok membubarkan pasukan sesuai dengan izin Akuwu bahwa mereka diperkenankan beristirahat di rumah masing-masing selama sepekan. Setelah itu, mereka harus melakukan tugas mereka lagi sebagai seorang prajurit dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Dengan tergesa-gesa, para prajurit itu meninggalkan alun-alun menuju ke rumah masing-masing. Dengan wajah yang cerah mereka melintasi jalan-jalan kota dengan langkah-langkah panjang. Bahkan orang-orang yang telah mengenal mereka tidak sempat menyapanya. Hanya kadang-kadang saja mereka menganggukkan kepala mereka atau melambaikan tangan mereka apabila mereka berpapasan dengan kawan-kawan terdekat. Maka setelah satu-satu mereka meninggalkan alun-alun, akhirnya tinggallah pedati-pedati dan saisnya sajalah yang masih ada. Mereka harus menyimpan pedati-pedati yang telah kosong itu beserta penarik-penariknya di tempat yang telah ditentukan sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing pula. Namun di antara mereka dengan tergesa-gesa pulang ke rumah, ke keluarganya, menemui anak istri atau orang tua masing-masing, maka seseorang berjalan dengan langkah yang berat sambil menundukkan kepalanya, menyusuri jalan-jalan kota yang seakan-akan tanpa tujuan. Dengan hati yang kosong ia memandangi batu di bawah telapak kakinya, seakan-akan sedang dihitungnya. Sekali-kali ia berhenti, dipandanginya orang-orang yang bersimpang siur. Kadang-kadang mereka telah mengenalnya dan berbicara satu sama lain. Itulah pemimpin prajurit Tumapel yang selama ini bertugas di padang karautan, berkata salah seorang dari mereka. Kawannya berpaling. Ketika terpandang wajah Ken Arok yang suram, ia pun menjawab, "Iya, itulah Ken Arok. Tanpa orang itu, taman yang dikabarkan sebagai taman yang paling indah itu tidak akan terwujud." "Orang yang baik," berkata yang lain. "Para prajurit menghargainya. Ia mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin, tetapi tidak menyombongkan kepemimpinannya. Tetapi akan kemanakah ia itu? Para prajurit diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Di manakah rumah pemimpin pasukan itu?" Orang-orang itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka menggeleng. "Aku tidak tahu di mana rumahnya. Selama ini ia tinggal di antara prajurit-prajurit yang memang tidak mempunyai rumah di kota ini." Sebenarnya lah bahwa Ken Arok memang tidak mempunyai sebuah rumah di kota Tumapel. Tidak ada tempat kebanggaan yang dapat menariknya untuk tergesa-gesa seperti prajurit-prajurit yang lain. Tidak ada keluarga, sanak kadang atau siapapun yang menunggunya dengan penuh kerinduan. Tidak seorang pun yang akan menantikannya di regel halaman, bahkan dimanapun. Itulah yang kini membuat hati pemimpin muda itu menjadi risau. Prajurit-prajuritnya dan bahkan Kepu Ijo mempunyai tempat yang dapat memberinya rangsang untuk tergesa-gesa kembali. Tetapi ia tidak. Ia selama berada di Tumapel tinggal di dalam barak.
barak bagi para prajurit dan pelayan dalam yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri di dalam kota. Menjemukan, desis Ken Arok di dalam hati. Di padang karautan, aku tinggal di dalam gubuk yang jelek bersama prajurit-prajurit. Di Tumapel ini, aku harus masuk lagi ke dalam gubuk yang besar bersama-sama prajurit-prajurit pula. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, sedang kakinya masih juga menapak lambat di atas jalan batu di tengah-tengah kota Tumapel. Tanpa dikehendakinya sendiri, ia menuju ke barak tempat tinggalnya selama ini. Kenapa aku tidak mempunyai keluarga yang mengharap pulang segera? Sekali lagi ia berdesah di dalam hatinya, dan tiba-tiba saja sebuah mimpi telah menyambar jantungnya. Terbersitlah angan-angan yang ngelangut itu. Alangkah senangnya kalau seseorang menunggu aku di tangga pendopo, melambaikan tangannya, kemudian berlari-lari menyongsongku. Dan orang itu adalah Ken Dedes. Ah, tidak. Orang itu mirip dengan Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok menggertakkan giginya. Gila, aku sudah dijalari lagi oleh kegilaan ini. Ken Dedes adalah seorang permaisuri. Kalau ia berdiri di atas tangga, maka ia berdiri di tangga regul istana beserta tuanku Tunggul Ametung, seperti yang baru saja terjadi. Namun terbersit sanggahan dari dasar hatinya. Bukan Ken Dedes, seorang yang mirip dengan Ken Dedes. Sekali lagi ia berdesah. Ken Arok itu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa lirih di sampingnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang gadis berdiri di pinggir jalan sambil menjinjing kelenting. Agaknya gadis-gadis itu sedang pergi ke pancuran untuk mandi dan mengambil air. Salah seorang dari mereka berdesis. Itulah Ken Arok. Mau keapakan dia? Bertanya kawannya. Gadis-gadis itu tertawa, dan suara tertawa itulah yang telah didengar oleh Ken Arok. Dan ketika mereka melihat Ken Arok berpaling kepada mereka, maka wajah gadis-gadis itu pun menjadi kemerah-merahan. Mereka segera memalingkan wajah-wajah mereka, dan dengan berdesak-desakan, mereka berlari-larian kecil turun ke tebing yang rendah di pinggir jalan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia belum pernah bergaul dengan gadis-gadis terlampau dekat. 1, 2 memang ia mengenal, tetapi tidak lebih dari sebuah perkenalan yang biasa. Seperti juga ia mengenal kawan-kawannya laki-laki, sebagaimana ia mengenal prajurit-prajurit dalam lingkungannya. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang gadis memperhatikannya di pinggir jalan, kemudian berlari-lari menuruni tebing. Sesaat terpercik keinginannya untuk menjengukkan kepalanya dari sisi jalan, melihat kemana gadis-gadis itu berlari. Tetapi niat itu pun diurungkannya. Tidak baik, desisnya di dalam hati. Karena itu, Ken Arok justru mempercepat langkahnya. Terasa setitik keringat menitik di pundaknya, dan ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah menjadi semakin tinggi. Tiba-tiba langkah Ken Arok itu tertegun ketika ia sampai di sebuah simpang tiga. Dari kejauhan dilihatnya sebatang pohon preh yang besar. Daunnya yang lebat menghijau berkilat-kilat, disentuh oleh sinar matahari. Sejenak Ken Arok menjadi ragu-ragu. Ia tahu benar bahwa pohon preh itu tumbuh di sebuah padepokan.
Padepokan seorang yang baik hati, terlampau baik buatnya. Loh Gawi, pendeta itulah yang sebenarnya telah langsung memungutnya dari padang karautan dan menyerahkannya kepada Aku Tunggul Ametung. Maka tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, ia membelok melangkah lewat jalan yang lebih sempit menuju ke padepokan itu. Padepokan yang sudah agak lama tidak dikunjungi sejak ia pergi ke padang karautan. Dengan agak ragu-ragu, Ken Arok memasuki regol padepokan yang kecil itu. Di hadapannya terbentang sebuah petamanan yang tidak terlampau luas, tetapi sejuk dan tentram. Di belakang sebuah sendang yang kecil, berair bening, tumbuh sebatang pohon preh yang tinggi rimbun. Perlahan-lahan, ia melangkah melintasi halaman yang ditumbuhi pohon bunga-bunga. Ketika dilihatnya seorang cantrik menghampirinya, ia berhenti sambil menganggukkan kepalanya. "Lama sekali kau tidak tampak, Ken Arok," berkata cantrik itu sambil tersenyum pula. Jawabnya, "Iya, baru hari ini aku kembali." "Oh, kau langsung menuju kemari? Masuklah." Ken Arok mengangguk. Dilanjutkannya langkahnya itu, tetapi ia tidak naik ke tangga pendopo. Seperti kebiasaannya, ia pergi lewat regol samping dan masuk melalui pintu butulan, langsung ke serambi belakang. Di sanalah biasanya ia diterima oleh Loh Gawi. Ketika ia masuk pintu butulan, seorang cantrik mempersilahkannya dan berkata, "Baiklah, aku sampaikan kedatanganmu. Duduklah." Dengan ragu-ragu, Ken Arok masuk ke serambi belakang dan langsung duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, masih seperti ketika ia terakhir datang ke rumah itu. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Ken Arok berpaling ketika ia mendengar langkah yang lembut di belakangnya. Dan ketika ia berpaling dilihatnya seseorang yang telah berusia lanjut, berpakaian serba putih, dan bahkan janggutnya pun telah putih, melangkah mendekatinya. Sebuah senyum yang damai menghias bibirnya, sedang pandangan matanya jatuh ke wajah Ken Arok seperti pancaran air yang sejuk, mengusap jantungnya yang gersang. Ken Arok membungkuk dalam-dalam, terdengar suaranya tertahan. "Sujudku di bawah kaki Tuan." Pendeta tua itu menjawab, "Kau menjadi semakin gagah. Kau menurut pendengaranku adalah seorang prajurit yang baik. Selama di padang karautan, kau telah membuktikan bahwa kau adalah seorang yang telah berhasil menguasai dirimu. Bukankah kau selamat selama ini?" "Demikian Tuan, aku selalu dalam lindungan yang maha agung." "Mengucaplah syukur kepadanya, kau akan selalu mendapat perlindungannya." "Ya Tuan, mudah-mudahan demikianlah untuk seterusnya." "Kalau kau selalu menyandarkan dirimu kepadanya, maka kau akan selalu mendapatkan perlindungannya." Ken Arok mengangguk dalam-dalam. Wajah orang tua itu ternyata telah memercikkan ketenangan di dalam jiwanya. "Apakah kau baru saja datang dari padang karautan? Menilik keadaanmu, bekalmu dan keringatmu. Kau baru saja menempuh sebuah perjalanan." "Iya Tuan, aku memang baru saja pulang dari padang karautan." "Kau langsung pergi ke padepokan ini?"
Iya Tuan. Loh Gawi menganggukkan kepalanya. Ia melihat sesuatu tersembunyi di balik mata Ken Arok yang redup. Karena itu, maka sengaja ia bertanya, "Kenapa kau langsung pergi kemari? Apakah kau datang seorang diri?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tidak Tuan, aku datang dengan seluruh pasukan yang ada di Padang Karautan." "Di manakah kawan-kawanmu sekarang?" "Mereka menyimpan kerinduan di dalam hati. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka pulang ke rumah masing-masing." "Dan kau?" Ken Arok menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia bergumam, "Tidak ada seorang pun yang mengharap kedatanganku Tuan. Karena itu aku mencari ketentraman hati kemari, ke padepokan ini." Loh Gawi tersenyum. Ia melihat hati Ken Arok yang dibakar oleh kesepian. Tetapi ia tidak dapat membiarkannya. Menurut penilaian orang tua itu, sudah waktunya bagi Ken Arok untuk mencari jalan pelepasan dari kesepian itu. Dan persoalan yang demikian adalah persoalan yang wajar sekali. Meskipun demikian, orang tua itu masih ingin menjajaki hati anak muda yang duduk di hadapannya. "Kenapa kau merasa dirimu terasing? Nah, anak muda, kalau demikian, apakah kau tidak berpikir bahwa suatu ketika kau akan membuat keadaan ini berubah sehingga kau tidak dibakar oleh kesepian serupa itu? Kau harus membuat hidupmu menjadi segar, seperti Padang Karautan yang menurut pendengaranku kini telah dialiri oleh arus sungai yang diangkat ke parit-parit. Bahkan sebuah taman yang paling indah di Tumapel. Kau mampu membuat padang yang kering itu menjadi subur dan segar. Nah, lakukanlah buat dirimu sendiri." Loh Gawi menjadi heran ketika melihat wajah Ken Arok menjadi semakin muram. Ia tidak melihat anak itu tersenyum atau menanggapinya dengan tawa yang riang. Orang tua itu berdesah, "Apakah aku menyinggung perasaanmu?" Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu. Tidak Tuan, tidak. Sama sekali tidak." "Lalu apa katamu tentang hal itu?" "Aku sudah terlanjur mengatakannya. Tetapi kalau kau tidak berkenan, baiklah, kita berbicara tentang hal yang lain saja." Tidak Tuan, sungguh tidak. Aku berterima kasih atas nasihat itu. Dan aku memang sedang berpikir untuk hal itu pula. Namun aku merasa bahwa diriku terlampau tidak berharga. Padang Karautan masih mungkin memberikan sesuatu kepada mereka yang menggarapnya. Tetapi kegersangan hidupku sama sekali tidak akan dapat diairi dengan cara apapun. Aku adalah orang yang paling jahat, yang paling tidak berharga, apalagi menilik sejarah hidupku di masa-masa lampau. Kenapa bicaramu sampai ke sana?" bertanya orang tua itu. "Tidak, Ngger. Kau adalah seorang pemimpin yang baik, seorang anak muda yang wajar. Kalau kau berbicara tentang cacat, Ngger, maka semua orang pasti mempunyai cacatnya masing-masing. Tetapi yang penting, bagaimanakah ia sekarang? Apakah ia masih hidup di dalam dunianya itu? Atau ia telah melepaskannya dengan penuh penyesalan dan bertaubat karenanya? Itulah yang penting." Ken Arok menundukkan kepalanya dan ia mendengar orang tua itu berkata, "Nah,
Tegakkan kepalamu, pandanglah dunia di sekitarmu dengan senyum yang segar. Pada suatu saat, kau akan menemukan jalan dan mulai dengan suatu kehidupan baru. Kau harus sampai ke sana, kapan dan dengan cara apapun. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Desisnya, "Iya, aku memang harus sampai ke sana." Kau tidak akan dapat hidup sendiri selamanya. Suatu ketika, kau harus mempunyai lingkungan yang kecil yang disebut keluarga, yang terdiri dari istri dan kemudian anak-anak. Kalau kau suatu ketika pulang dari tugasmu seperti saat ini, kau akan melangkah seperti kawan-kawanmu, tergesa-gesa untuk melepaskan kerinduanmu kepada keluargamu itu. Ken Arok masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa desir-desir yang lembut menyentuh hatinya. Apa yang didengarnya itu adalah benar semata-mata. Hidupnya akan menjadi segar, tidak segersang saat ini. Dengan cara hidupnya yang sekarang, apakah yang diharapkannya buat masa datang? Apabila kulitnya telah mulai berkeriput dan dahinya sudah berkerut-merut, seperti matahari yang sudah menginjak senja, maka yang bakal datang adalah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba terlintas seleret di dalam angan-angannya seorang perempuan yang memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Bukan sekedar keajaiban, namun perempuan itu adalah perempuan yang secantik-cantiknya yang pernah dilihatnya. Alangkah bahagianya seorang suami yang memiliki istri yang demikian, katanya di dalam hati. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang dan giginya terkatup rapat-rapat. Di dalam hati ia mengumpati dirinya sendiri tidak habis-habisnya. Loh Gawi melihat sesuatu yang tidak wajar pada anak muda itu. Sebagai seorang tua yang cukup memiliki pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan, maka dengan tanpa ragu-ragu, ia pun berkata, "Kau sedang memikirkan kata-kataku, Ger? Bagus, aku mengharap semoga kau segera menemukan sesuatu di dalam hidupmu." Kali ini Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, ditenangkannya hatinya, dan dicobanya untuk mengendalikan perasaannya yang melonjak-lonjak. Dengan hati-hati ia berkata, "Aku memang memikirkan kata-kata Tuhan. Aku tidak melihat jalan lain yang harus aku lewati selain jalan itu." Ken Arok berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi Tuhan, bukan hanya aku sendirilah yang mengalami masa-masa sesepi ini. Seorang prajurit, bahkan mungkin ada yang lain. Tetapi satu yang aku ketahui itu benar-benar telah dihanguskan oleh kesepian yang membakarnya." Oh, kenapa ia menunggu sampai keadaannya menjadi parah? Terlebih-lebih, ia seorang prajurit biasa. Ia merasa bahwa dirinya lebih tidak berharga daripada aku. Apa katamu tentang perasaan itu? Ken Arok menjadi ragu-ragu, namun ia menjawab, "Salah Tuan, ia seharusnya tidak dikuasai oleh perasaan itu." Tepat, jawaban itu berguna pula bagimu sendiri. Ken Arok menggigit bibirnya, tetapi ia mencoba menghapus segala macam kesan di dalam dirinya dan pada wajahnya. Katanya kemudian, "Prajurit itu terlebih-lebih parah lagi daripadaku. Bahkan ia datang kepadaku untuk menceritakan keadaannya." Loh Gawi mengangguk-angguk. "Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana aku harus memberi nasihat kepadanya. Keluhan yang disampaikannya kepadaku adalah senafas dengan keluhanku sendiri.
Tetapi karena aku pemimpinnya, maka aku tidak dapat ingkar. Aku harus berusaha menenteramkan hatinya. Dan jawabanmu kepadanya adalah jawaban yang tepat untukmu sendiri. Loh Gawi memotong. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya. Ya Tuan, meskipun ada beberapa perbedaan. Apakah perbedaan itu? Ken Arok terdiam sejenak. Tiba-tiba dadanya dilanda oleh kegelisahan yang luar biasa. Namun dipaksakannya juga untuk menjawab. Prajurit itu sedang digelisahkan oleh seseorang. Loh Gawi yang tua itu tersenyum. Melihat senyum orang tua itu terasa dada Ken Arok berdesir. Seolah-olah Loh Gawi melihat seluruh isi hatinya tanpa dapat dikelabuinya lagi. Meskipun demikian, Ken Arok masih mencoba menyatakan perasaannya dengan caranya. Katanya, dan perasaan yang demikian belum pernah menyentuhnya sepanjang umurnya. Loh Gawi mengangguk-angguk. Jawabnya, memang sekali dalam perjalanan hidup kita akan bersinggungan dengan perasaan semacam itu. Itu bukan suatu keganjilan. Yang demikian adalah wajar. Wajar sekali. Ken Arok mengerutkan keningnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka untuk sejenak pula ia terdiam. Sementara itu, seorang cantrik telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sambil tersenyum Loh Gawi berkata, Ken Arok, kalau kau telah berkeluarga, maka kau akan mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari keadaanmu kini. Marilah, apa yang ada, mungkin kau haus juga meskipun masih pagi. Ken Arok mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Namun sebenarnya lah bahwa ia merasa haus dan lapar. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, segera Ken Arok menyambar mangkuknya dan kemudian beberapa potong makanan. Ia tidak perlu segan-segan lagi di rumah orang tua itu. Karena ia telah terlampau biasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.